Apa kabar? Kabarnya pasti dahsyat luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Selamat datang di Andri Saber Channel, My Quality Time with Jesus. Sebelum saya sharing firman Tuhan hari ini, bahwa tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Silakan di subscribe, comment, like, and share kepada komunitas-komunitas rohani dimanapun kita aktif bermedsos ya. Alright, pagi ini saya mau sharing mengenai firman Tuhan ya. When the world does not collapse, obedience and perseverance are what we need to do. Ya, saya ulang lagi. When the world does not collapse, obedience and perseverance are what we need to do. Pada saat tembok tidak runtuh, ketaatan dan ketekunan itu perlu kita lakukan. Nah, itu poinnya. Ya, mari kita lihat ya. Hari ini firman Tuhan. Mujizat ya, ketika mendengar kata mujizat ini ya. Banyak orang membayangkan hal-hal ajaib. Ya, ajaib yang datang secara tidak terduga. Kita bayangkan mujizat adalah pertolongan Tuhan yang datang saat kita terdesak, kepepet, dan terjadilah peristiwa terbelahnya laut. Ya, masih ingat laut Teberau? Ya, terbelah loh. Tapi sekarang menyatu lagi nggak? Menyatu lagi. Kita bayangkan mujizat itu adalah situasi ketika kita berdoa memuji Tuhan lalu tiba-tiba tembok masalah kita runtuh. Seperti tembok Yeriko. Pernah dengar cerita tembok Yeriko? Dan belenggu penyakit kita hilang. Seperti situasi penjara di Filipi saat Paulus dan Silas di penjara di sana. Paulus dan Silas itu orang jahat ya. Dia di penjara bukan dia orang jahat. Karena dia memberitakan firman Tuhan dengan berani. Namun bagaimana dengan peristiwa yang kita baca hari ini? Ya. Firman Tuhan Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, ini firman Tuhan pagi ini. Maka mari kita bayangkan ya. Kita ada di posisi si lumpuh. Kita dibawa 4 teman kita menemui Yesus. Sang guru yang penuh kuasa dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Tapi disampainya di sana, rumah tempat Yesus berada begitu penuh sesak. Gak mungkin si lumpuh itu masuk dan bertemu dengan Yesus. Tentu 4 temannya itu juga sudah berusaha minta izin untuk membawa si lumpuh itu masuk. Tapi orang-orang di sana tidak mau memberi jalan. Apakah kita lalu berdoa agar kumpulan manusia itu tiba-tiba memberi jalan? No. Ataukah kita berdoa agar Yesus tiba-tiba keluar dan menemui si lumpuh itu keluar? No. Bisa jadi mereka sudah berdoa seperti itu juga. Namun nyatanya itu tidak terjadi. Catat itu. Maka 4 temannya itu pun punya inisiatif melakukannya sesuatu yang sangat berisiko. Sangat berisiko loh. Apa yang dilakukan 4 temannya? Dia naik ke atas dan membawa si lumpuh itu ya. Naik ke atap loh. Dan membawa si lumpuh itu bisa turun dari atap. Dia bongkar loh atap. Dia bongkar gentingnya 1, 2. No.
Ada banyak genteng yang dibongkar. Itu yang terjadi. Itulah perlu ketekunan. Itu risiko gak? Risiko. Naik ke atas dan membawa orang lumpuh turun dari atap. Itu tindakan yang nekat. Tapi ini juga menunjukkan sikap pantang menyerah, tekun, dan juga iman yang besar. Sebab mereka amat yakin Yesus pasti menyembuhkan si lumpuh itu. Teman-teman yang terkasih, ada kalanya kita sudah berdoa, bahkan berpuasa, memohon agar Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya untuk menolong kita. Namun tembok di depan kita tetap begitu kuat menghalangi. Jangan putus asa atau merasa tidak ada lagi harapan untuk menerima mujizat. Kita butuh satu hal lagi. Yaitu apa? Ketekunan. Ya, Ibrani 10 ayat 36. Tembok boleh tetap berdiri kokoh di depan kita, tapi ketekunan membuat kita terus mencari cara. Bahkan mungkin dengan memanjat tembok itu dan masuk melalui atap, di mana di situ mujizatnya ada untuk kita. Nyatanya Alkitab juga selalu mencatat ya, selalu mengaitkan iman dan ketekunan. Roma 5 ayat 3 sampai 5 ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 juga berkata,